Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Firdasyah, NPM C0C1925, mahasiswa Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Oke, baiklah. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi bab 4, yaitu tentang konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Nah, di sini ada karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Nah, akuisisi pada nilai yang tidak sama pada nilai tercatat atau melebihi nilai tercatat ini karena dalam praktiknya jarang akuisisi itu dilakukan oleh perusahaan akuisisi dengan menyerahkan nilai akuisisi yang sama dengan nilai tercatat. Kenapa? Karena sebelum melakukan akuisisi pada perusahaan lain, suatu perusahaan yang akan mengakuisisi itu akan melakukan uji kekayaan terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum ia memutuskan akan melakukan akuisisi atau tidak. Yang pertama itu, apa yang ia dapatkan dari mengakuisisi perusahaan tersebut. Yang kedua, reputasi manajemen yang bagus. Maka, bisa jadi perusahaan pengakuisisi membayar atau memberi imbalan lebih tinggi daripada nilai tercatatnya kepada perusahaan yang akan diakuisisi. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, melakukan uji atau menilai nilai wajar dari aset maupun liabilitas dari perusahaan yang akan diakuisisi. Proses pembuatan keuangan konsolidasian atas akuisisi yang dilakukan di atas nilai buku tidak memiliki perbedaan signifikan dibandingkan akuisisi pada nilai buku. Nah, contoh kasusnya itu adalah, dalam pengakuisisian 1 Januari 2015, PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1,5 miliar untuk mengakuisisi seluruh kepemilikan pada PT Andalas 100%. Diketahui PT Andalas ini diketahui ekuitas PT Andalas ini sebesar 1,5 miliar, maka PT Nusantara mengakuisisi PT Andalas dengan nilai melebihi nilai tercatat. Nah, jurnal yang dibuat oleh PT Nusantara itu adalah investasi pada PT Andalas itu sebesar 1,5 miliar pada kas 1,5 miliar. Nah, dari transaksi di atas, maka timbul diferensial atau selisih antara nilai investasi dan nilai wajar senilai 300 juta. Nah, diferensial ini timbul akibat yang pertama itu adanya perbedaan nilai aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Yang kedua, adanya goodwill atau aset tak berwujud. Nah, perhitungan nilai investasi atau kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas, jurnal eliminasinya yaitu saham biasa PT Andalas itu sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, diferensial sebesar 300 juta, pada investasi pada PT Andalas itu sebesar 1,5 miliar. Nah, di sini ada basic jurnal eliminasi. Nah, basic jurnal eliminasi di sini ada 3. Yang pertama itu menghapus ekuitas PT Anak atau PT Andalas. Nah, ekuitas itu diantaranya ada saldo laba senilai 400 juta dan saham sebesar 800 juta. Yang kedua, menghapus investasi pada PT Induk. Yang kedua, menghapus investasi PT Induk pada PT Anak senilai 1,5 miliar. Nah, dan yang ketiga itu muncul akun diferensial bersifat sementara. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai diferensial. Berdasarkan PSAK 22 revisi 2010, diferensial ini harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai buku atau dialokasikan sebagai goodwill. Nah, di mana goodwill di sini menurut PSAK 22 revisi 2010 mendefinisikan goodwill adalah sebagai selisih antara nilai agregat dari imbalan yang dialihkan, jumlah kepentingan non-pengendali, nilai wajar kepentingan ekuitas sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap, dan jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Nah, dalam kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara, jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi pada nilai buku disebabkan oleh goodwill, maka diferensial masing-masing akan dialokasikan ke goodwill sejumlah nilai tersebut, yaitu senilai 300 juta. Maka jumlahnya itu ada goodwill sebesar 300 juta pada diferensial
senilai 300 juta. Nah, selanjutnya di sini ada konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Nah, pada periode setelah periode terjadinya akuisisi, beberapa hal harus diperhatikan ketika kita ingin menyiapkan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya. Karena pada pengakuisisian yang tidak dilakukan pada nilai tercatat ini menimbulkan diferensial yang perlu dialokasikan terhadap aset diperoleh atau liabilitas diambil alih atau bahkan goodwill. Nah, maka entitas induk perlu memastikan bahwa diferensial tersebut telah diukur secara tepat. Selanjutnya itu akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Nah, dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tidak pada nilai tercatat kepemilikan sebagian, hal yang perlu diperhatikan itu adalah keberadaan kepentingan non pengendali. Nah, karena keberadaan kepentingan non pengendali ini menurut PSA K65 revisi 2014 ini mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak diakuisisi oleh entitas induk. Nah, contohnya itu PT Nusantara itu membeli 75% saham PT Andalas seharga 1,2 miliar. Nah, pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari kepentingan non pengendali ini adalah sebesar 300 juta, sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah sebesar 1,4 miliar. Maka nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Nah, dari informasi di atas, maka PT Nusantara ini akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas, yaitu jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas sebesar 1,2 miliar pada kas 1,2 miliar. Nah, kemudian untuk pengonsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi, jurnal eliminasi yang dibuat adalah pengeliminasian ekuitas anak perusahaan. Nah, jurnalnya itu adalah saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, diferensial sebesar 300 juta, pada investasi pada PT Andalas sebesar 1,2 miliar, dan kepentingan non pengendali sebesar 300 juta. Nah, jurnal eliminasi lainnya itu adalah pengalokasian diferensial. Ini jurnalnya adalah persediaan sebesar 50 juta, tanah sebesar 210 juta, goodwill sebesar 100 juta, pada diferensial sebesar 300 juta, bangunan dan peralatan sebesar 60 juta. Nah, di sini terakhir isu lain saya menjelaskan isu lain mengenai seputar konsolidasian. Itu ada biaya transaksi terkait akuisisi. Nah, biaya transaksi yang terkait proses pengakuisisian suatu perusahaan sangat besar kemungkinannya untuk dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi. Biaya transaksi terkait akuisisi dapat berupa biaya makelar, biaya hukum dan konsultasi, biaya terkait akuntansi, biaya penelitian dan jasa profesional lainnya, biaya administrasi umum, dan lain-lain. Nah, menurut PSA K22, seluruh biaya transaksi terkait akuisisi harus dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa diterima kecuali biaya untuk menerbitkan efek baik, yaitu berupa utang atau ekuitas yang perlakuannya mengikuti PSA K55 revisi 2014, yaitu tentang instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Oke, baiklah, penjelasan selanjutnya itu menurut PSA K65, investor mengendalikan investasi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu investor dan apa itu investasi. Di mana investor itu adalah orang yang melakukan investasi pada perusahaan, sedangkan investasi itu adalah orang yang menerima investasi. Nah, menurut PSA K65 ini, investor mengendalikan investasi ini ada 3. Yang pertama itu ada investor memiliki kekuasaan pada investasi, yang kedua investor terekspos atau memiliki hak atas imbalan, dan yang terakhir yang ketiga itu investor memiliki kemampuan untuk mengalami imbalan hasil.
Oke, baiklah, mungkin itu saja video kali ini yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.